Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali akhirnya Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda edisi 18 Juni 2021 bersama IndiHome, dan ini hasil kerjasama antara Jakarta Islamic Center dengan IndiHome Jakarta Utara. Nah, Mitra JC, di kesempatan hari ini tema yang kita angkat adalah tantangan muslim milenial di era digital, tentunya dalam program Spirit JIC Upgrade Diri di Era Teknologi. Nah, di samping kiri Bang Dipo sudah hadir di hadapan Mitra JC, yaitu Mbak Rilian Nur Ramadhani. Beliau adalah Kepala Unit Bisnis STO Kelapa Gading Witel Jakarta Utara. Nah, untuk Mitra JC nanti di pertengahan kita juga nanti ada sesi tanya jawab ya buat Mitra JC yang ingin bergabung bersama kami. Silakan kirimkan pertanyaannya di 08121 5549288. Dan kita juga saat ini live Mitra JC melalui Facebook. Nah, silakan Mitra JC kirimkan pertanyaannya di kolom komentar Facebook. Nanti insya Allah kita akan jawab. Nah, kita juga bergabung di Instagram IndiHome Telkom Jabodetabek ya. Nah, Mitra JC bisa langsung di follow Instagramnya sehingga bisa terus mendapatkan info-info terupdate dari IndiHome Jakarta Jabodetabek. Nah, langsung saja sudah hadir bersama kita Mbak Rilian Nur Ramadhani. Assalamualaikum Mbak Rilian. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Senang sekali ini kedua kalinya Bang Dipo, yang sebelumnya memang Bang Bobi ya, menemani Mitra GIC bersama Spirit GIC. Nah, Mbak Rilian, kita akan mengangkat satu tema ini menarik sekali nih di era digital, dan seperti apa sih sebenarnya tantangan milenial di era sekarang. Nah, untuk itu sebagai awal yang manis kami persilahkan untuk Mbak Rilian untuk bisa menyapa dulu Mitra JC yang mendengarkan Radio JC ataupun melalui audio visual kita ya di YouTube, di Facebook. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilian Nur Ramadhani. Alhamdulillah sekarang saya bertugas di STO Kelapa Gading Witel Jakarta Utara, di Telkom Witel Jakarta Utara. Saya bisa dipanggil Rilian. Saya ini sebuah kesempatan yang sangat menyenangkan bisa menyapa Mitra GIC, main ke sini, kita bisa ngobrol banyak hal gitu terkait tema hari ini gitu. Iya, sangat brilian. Tema kita hari ini ya, sesuai dengan namanya Rilian. Dan ini kita akan bicara tentang tantangan muslim milenial ya di era digital. Jadi fokus utama kita kepada para milenial. Yuk silakan yang saat ini merasa dirinya milenial bergabung bersama kami, karena nanti kita akan diberikan satu tips menarik nih, seperti apa kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, untuk pertama kali kami persilakan Mbak Rilian untuk menjelaskan seperti apa sih tema kita hari ini. Nanti kita lebih banyak diskusi, lebih sharing aja ya. Ya, kami persilakan. Jadi gini Bang Dipo, Bang Dipo juga ini masih masuk milenial. Masih milenial banget, usia masih 29. Ya, jadi beda tipis. Beda tipis ya. Kaget ya. Jadi sebenarnya kita mau ngobrolin, kita kan sekarang hidup di dunia digital. Betul, kita betul banget. Lagi menafikan kalau emang sekarang kita live by that gitu, bukan lagi kita kayak dulu cuman isunya gimana, apalagi semenjak tahun kemarin, 2 tahun lalu tuh ketika ada pandemi juga ya, kita belajar dari pandemi COVID ini, kita tuh bukan lagi sekedar kita tantangan digital, tapi emang kita udah terpaksa hidup gitu dengan kondisi yang kita memang sangat rely sama yang namanya digital teknologi. Sehari-hari kita bekerja, kita belajar, semua itu menggunakan, udah nggak kayak fisikal lagi kayak datang ke sekolah atau segala macam, tapi kita benar-benar terkonek satu sama lain itu melalui digital platform gitu. Itu sih sebenarnya, dan tapi namanya juga suatu produk itu akan selalu, suatu perubahan itu akan selalu mendatangkan yang namanya benefit, dan ada juga challenge di dalamnya yang sebagai milenial muslim kita juga harus tahu tantangan itu apa dan bagaimana kita menyikapi itu sih gitu Bang Niko. Ya, artinya mau nggak mau kita sudah hidup di zaman sekarang. Dan zaman sekarang sudah erat kaitannya dengan teknologi. Betul. Bahkan orang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teknologi, seperti handphone yang kita miliki, begitu ya. Kayak bangun pagi
kita Masya Allah banget, kita pasti udah sholat sebelum sholat subuh mungkin kita lihat dulu. Betul banget. Betul Bahkan banget. alarm sholat saya pasti connect wifi itu Oke, aja. oke. Udah seperti itu sebenarnya kita live by technology platform. Cuman ya emang ada tantangannya. Mungkin banyak hal sih kayak Bang Dipo, jadi kayak mungkin kita udah ngelihat banyaknya apa ya hal-hal negatif yang juga datang di terkait dengan teknologi digital ini. Tapi sebagai milenial sih kita tuh harus tahu langkah-langkah kita untuk bisa ada di dunia yang udah sangat canggih 5.0 ini secara industri. Jadi kita tuh harus menurut saya nih harus paling pertama tuh kita harus reseptif. Kita tahu adanya teknologi digital yang ada sekarang. Kita sebagai muslim pun kita kan kayak dari dulu tuh kita ditahu kita Iqra gitu. Pertama kali itu datang ke Nabi kita Muhammad itu kan emang Iqra, kita harus belajar. Ketika kita udah tahu ada digital teknologi, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya digital teknologi, apa yang bisa saya pelajari dari ini, apa manfaatnya ini buat saya. Berarti kita reseptif dulu, jangan di awal-awal kita udah reluctant. Itu sih sebenarnya banyak di tahap pertama kayak saya nggak mau nih, ini nggak sesuai dengan syariat saya, ini nggak ada dulu di zaman Nabi. Itu kan banyak dulu awal-awal kayak gitu. Terus gimana udah terforce, jadi kita harus reseptif dulu, kita tahu dulu gimana, kita terima dulu informasinya. Kemudian baru ke tahap 2 kita selektif. Apa yang kita pilah-pilah gitu. Jadi kita memilah yang baik dan buruk, kita seleksi sesuai informasi kita banyak belajar dari berbagai resource dan segala macam. Dan yang ketiga baru kita adaptif. Ketika kita adaptif, kita beradaptasi sama teknologi itu sendiri, kita mengetahui, kita menggunakan, kita beradaptasi lah, kita belajar banyak dari teknologi digital ini. Yang terakhir baru kita transmitif, kita mengubah yang ada di teknologi digital ini menjadi hal-hal yang positif. Positifnya seperti apa? Kita menggunakan ini untuk pekerjaan kita, saya bekerja menggunakan ini, Bang Dipo bekerja menggunakan teknologi, ataupun kita menyiarkan kajian-kajian Islam atau belajar mengenai kajian-kajian Islam pun kita bisa gunakan di platform teknologi digital ini. Iya ya, jadi menarik sekali ya kalau kita bicara tentang di era milenial, tentunya di era digital, tentu penguasaan teknologi harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus dikuasain oleh kita para milenial. Nah, teknologi erat kaitannya juga dengan internet yang ada. Karena kita kalau misalnya punya handphone gitu tanpa adanya internet, kita juga tidak bisa lebih ini ya, apa tadi yang terkonek gitu. Jadi kita nggak bisa tahu dan menggunakan memanfaatkan itu lagi, Bang Dipo. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang tantangan ya, masalah apa sih sebenarnya yang terjadi di era milenial, terutama dalam hal ini gitu, isu teknologi ini? Sebenarnya gini, jadi kalau saya selalu bilang kita selalu belajar itu always man behind the gun. Jadi siapa kita sebagai milenial yang menggunakan tools ini, teknologi digital, internet itu tools, itu bukan sesuatu yang membawa kita, tapi kita yang ngedirect perangkat teknologi digital ini mau kemana. Tantangannya apa? Adalah banyaknya orang yang mengutilisasi, menggunakan teknologi digital ini ke arah yang salah gitu. Yang ke arah yang salah adalah seperti contoh hoax. Jadi kan sebenarnya dengan adanya teknologi digital atau internet, kita nggak sama zaman dulu ilmu di sana di mana kita 2 tahun kemudian baru nyampe Indonesia. Sekarang kan di menit yang sama bisa nyampe, kita tahu yang sama. Cuman bagaimana kita memilah-milah dan pintar atau tidak menyalahgunakan informasi, tidak menyebarkan hoaks, hal-hal seperti itu kan merupakan dampak-dampak negatif ya. Jadi sebenarnya buat memvalidasi informasi itu menjadi sulit dan mudahnya orang terprovokasi dengan konten-konten yang tidak baik untuk milenial gitu, untuk pertumbuhan kita juga ke depannya dan untuk bangsa kita. Iya, artinya ini disayangkan sekali ya, teknologi yang begitu canggih malah dimanfaatkan kepada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Sehingga ya muncullah kayak hoax. Dan sekarang betul-betul kan merajalela ya hoax itu sendiri begitu. Nah, itu kalau milenial apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya sudah ketahuan nih masalahnya ini gitu? Jadi sebenarnya itu, jadi sebagai milenial tuh
kalau kita aja di IndiHome gitu ya, Bang Dipo, Iya, iya. sekalian informasikan Sambil di sharing juga bagaimana dunia kerja, mungkin ini bisa dicontohkan ya. Jadi kayak kita IndiHome sendiri sekarang udah ini tuh internet pintar gitu. Jadi Oke. kita pintar menggunakan internet dengan gimana? Dengan kita ketika ada informasi, Ya. kita membaca berita, kita jangan langsung semerta-merta percaya gitu. Ya. Tapi gimana kita gali lagi informasi, kita cari sumber yang benar-benar valid, yang relevan, apakah itu tervalidasi. Jadi jangan satu kali baca. Dulu saya masuk di grup WhatsApp gitu, oh percaya nih. Tapi kan kita lihat dulu source-nya, validasinya. Jadi kita sebagai millennials ya itu tadi harus punya resource yang banyak, informasi yang banyak, dan pandai dalam memvalidasi berita. Misalnya kita lihat tanggal beritanya, siapa yang menerbitkan beritanya, dapat apakah informasi ini reliable atau dan segala macam. Itu tuh bisa kita lakukan dengan semakin kita sering tetap sharing ilmu, kita sering banyak membaca, itu bisa menjadi ini kita filter kita dalam menyikapi hoax-hoax yang beredar. Iya, baik. Luar biasa ya pembahasan kita hari ini mengenai tantangan milenial di era digital, atau sebaliknya di tantangan era digital bagi kaum milenial lah ya. Ya. Sama aja ya, intinya untuk para milenial ya harus cerdas ya dalam memilah dan memilih, terutama dalam hal teknologi ini. Teknologi ini diibaratkan pisau kali ya. Iya, pisau bermata dua. Pisau bermata dua ya. Itu maksudnya apa tuh? Ada bisa Ya, jadi ini kalau bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, ini akan bermanfaat untuk betul keberlangsungan hidup kita begitu. Bahkan menghasilkan pundi-pundi uang begitu. banget. Nah, saya mau tanya juga nih mengenai milenial. Erat katanya memanfaatkan teknologi ini sebagai sebuah pekerjaan. Iya. Nah, kalau pendapatnya Mbak Rilian gimana? Jadi ternyata dengan adanya digital dan konektivitas ini, jadi industri pekerjaan itu melebar. Oke. Jadi kita tidak lagi seperti dulu kerja tuh saya bangun jam 6 pagi, kemudian saya kerja jam 8 sampai jam 5, 8 to 5, itu dijadikan sebagai landasan saya bekerja. Tapi sekarang kita bisa lihat banyaknya influencer, banyaknya YouTubers, atau nggak bekerja di industri itu pun, misalnya bisnis yang dilakukan melalui platform-platform digital, itu kan sebenarnya merupakan cara mendapatkan rezeki melalui media ini, dan itu lebih efisien secara biaya. Misalnya dulu mau bikin toko nih, saya belum mau bikin tokonya, biayanya lokasinya di mana, mahal, Jakarta wilayah mah. Sekarang kita bisa menggunakan platform yang ada, kita utilisasi sebaik mungkin sehingga kita dapat menjadikan itu tempat kita berbisnis, mencari rezeki, dan itu ternyata efisien dan efektif jangkauannya. Jadi kita dulu pertama kalau jualan cuma bisa ke tetangga nih karena cuma area situ. Sekarang jangkauannya bisa ke seluruh dunia gitu. Semua orang bisa. Yang penting kita punya strategi pemasaran yang tepat. Bisa. Artinya bukan hanya Indonesia ya, jadi dimanfaatkan untuk sebuah pekerjaan itu udah bukan sesuatu yang aneh lagi. Bahkan ini udah menjadi sebuah gaya hidup ya. Bahkan menjadi sebuah bisnis ya, banyak orang yang maju dengan jualan online seperti itu. Betul. Jadi nggak dikira babi ngepet lagi. Ternyata kayak kita kemarin ada yang dikira babi ngepet karena nggak pernah keluar rumah. Ternyata raganya doang nggak keluar rumah, tapi bisnisnya yang keluar gitu. Itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Iya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat pandemi COVID-19 saat ini juga masih berlangsung, dan sekarang juga pemerintah lagi menggenjot terus nih supaya virus ini betul-betul hilang dari muka bumi ini ya, dengan cara macam-macam. Nah, saya pengen bertanya juga berkaitan dengan hal ini gitu, teknologi. Sejauh ini bagaimana sih? Mungkin kalau Mbak Rilian kan di Kelapa Gading yang memang cukup bagus lah untuk wilayahnya di kecamatan sana. Nah, orang-orang yang di zaman pandemi ini bagaimana masyarakat melek terhadap internet begitu? Apakah penjualan meningkat atau seperti apa? Boleh di-share dong biar kita termotivasi juga. Kalau secara saya ngomongnya secara luas dulu, secara Indonesia. Di 2020 ini kita tuh pengguna internetnya udah 197 juta atau 73% dari seluruh populasi di Indonesia. Sebanyak itu orang yang menggunakan internet.
dibandingkan ini kenaikannya dibandingkan tahun 2018 akhir itu sekitar 9% gitu, segitu banyaknya dan segitu cepatnya. Bahkan kayak Indonesia pun itu diakui di dunia salah satu pengguna user internet terbesar gitu. Kalau pokoknya apa-apa di Indonesia cepat viral. Kalau saya perkecilkan di Kelapa Gading dan case di IndiHome sendiri, peningkatan jumlah pengguna internet di Kelapa Gading itu meningkat, dan selain jumlahnya meningkat, permintaan akan kecepatan pun meningkat. Jadi ternyata kebutuhan akan internet itu bukan lagi yang kayak yang penting ada wifi, ternyata butuh lagi internet yang lebih reliable. Ya menggunakan IndiHome yang lebih reliable sesuai dengan kebutuhan di rumahnya. Kan kebutuhan setiap masyarakat di Kelapa Gading kan berbeda. Ada yang untuk bisnis, ada yang untuk anaknya sekolah, ataupun ada untuk main game. Itu kan macam-macam. Jadi kita pun di IndiHome menyesuaikan permintaan itu dengan berbagai produk yang kita miliki. Misalnya IndiHome Gamers ataupun IndiHome Study, itu semuanya ada kita siapkan, dan permintaan itu ada sesuai dengan semakin butuhnya orang atas jaringan akses internet yang reliable di era pandemi ini. Baik itu untuk sekolah, kerja, dan aktivitas-aktivitas lain yang terbatas secara fisik gitu. Iya, artinya memang kalau kita bicara tentang internet ya di zaman pandemi COVID-19 artinya semakin meningkat begitu ya. Meningkat banget. Apalagi sekarang orang disibukkan aktivitasnya, ada yang namanya work from home, artinya harus bekerja di rumah, dan itu juga harus ada jaringan internet seperti itu ya. Betul banget. Saya aja gitu beberapa kali lockdown itu perlu untuk kerja dari rumah, itu kan menggunakan jaringan internet. Jadi tapi pekerjaan tetap bisa jalan, semua bisa terprogres, layanan bisa kita kerjakan dengan adanya memang support dari ada internet yang memang dapat kita handalkan gitu. Iya, baik. Kita juga nanti akan menyapa Mitra JC dan juga merespon ya, ada beberapa mitra serta para member IndiHome atau apa ya sebutannya? Sobat IndiHome. Oh, Sobat IndiHome gitu ya. Nanti kita Sobat IndiHome nanti kita juga akan menyapa satu persatu, mudah-mudahan pertanyaan yang sudah dikirimkan ini bisa dijawab semuanya. Adapun kalau misalnya tidak dijawab, mungkin di lain kesempatan dari admin IndiHome juga akan menjawabnya. Baik, kita akan menyapa dulu, ada Katirsih 28. Mbak Rilian, saya mau bertanya bagaimana cara menyikapi konten-konten Islami tetapi menyimpang dari toleransi. Nah, ini menarik juga nih pembahasan kita berkaitan dengan hal ini gitu. Nah, kami persilakan Mbak Rilian. Jadi konten-konten Islami tapi menyimpang dari toleransi. Jadi itu tadi yang tadi saya sampaikan di awal, dengan adanya digital technology ini, bahwa informasi itu semudah itu kita pelajari. Di samping kita sangat mudah untuk belajar, kita juga akan sangat mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang intoleran seperti itu. Jadi sebenarnya untuk itu adalah yang kita perlukan adalah banyak memiliki resource sumber untuk ilmu yang banyak. Kita untuk konten-konten yang kita sadari itu intoleran, kita bisa mencari tautan-tautan yang lebih valid dan lebih lebih reliable source-nya, kayak ustadz-ustadz yang lebih sesuai gitu. Itu kan semua ada gitu. Dan kayaknya hampir semua ustadz yang cukup ternama dan bisa kita jadikan role model pun, ulama dan ustadz yang kita bisa jadikan role model itu bisa kita dapat kajian-kajiannya di baik itu media-media seperti platform YouTube, itu udah ada semuanya. Jadi itu sebenarnya filter diri kita, dan kita kembali lagi dengan adanya internet ini, kita tuh tetap memiliki komunitas-komunitas di dalamnya, dan marilah kita terus berilmu dalam komunitas kita itu. Jadi kita punya, misalnya saya punya teman, saya bisa mengajak diskusi gitu. Jadi tetaplah ini kita internet itu bukan satu arah gitu, tapi ini arahnya banyak gitu. Ketika kita dapat satu arah ilmu yang ke kita bisa melakukan diskusi dengan pihak-pihak lain kayak gitu. Iya, artinya harus betul-betul, apalagi ini berkaitan dengan agama ya. Memang kalau kita bicara tentang agama ya artinya ada tokoh agama di dalamnya, sehingga kita lebih diarahkan. Jangan sampai kita juga memandang segala sesuatu itu dari satu pintu saja, begitu ya, sehingga bisa terluaskan wawasan kita. Baik, ini juga ada respon dari pendengar kita dari Radio JC, dari Bunda Fafa. Generasi milenial wajib bermimpi dan punya tujuan hidup, tetapi kalau dalam sehari-hari tidak ada gerakan, pengorbanan, kerja keras dan kemampuan, mimpi itu tidak akan menjadi kenyataan. Terima kasih Bunda Fafa sudah bergabung hari ini. Semoga ini bermanfaat. Setuju ya dengan sepakat ya. Jangan
mimpi itu akan tetap menjadi mimpi ketika kita tidak melafalkannya. Jadi mimpi kita lafalkan, itu menjadi sebuah plan buat kita plankan, kita lakukan, itu jadi akuisisi dan dijadikan kenyataan. Oke, baik, terima kasih Bunda Fafa atas responnya. Ini cukup banyak yang bertanya, mungkin kita langsung jawab satu persatu kembali ya. Ini dari Alfi Sitompul. Di era digital ini banyak sekali godaan, apalagi dalam aplikasi atau jejaring sosial media yang dapat mempengaruhi kita sehingga terbawa suasana cara menyikapinya. Bagaimana bagaimana cara berlangganan IndiHome? Nah, ini gimana nih Mbak Arilian? Oke. Pertanyaannya bagaimana cara berlangganan IndiHome? Oh, cara berlangganan IndiHome sangat mudah gitu. Bisa langsung ke banyak jalannya, bisa melalui Plaza IndiHome. Itu di setiap area pasti ada. Bisa kalau memang mau dari rumah aja nggak ketemu siapa-siapa, bisa melalui www.indihome.co.id. Terus bisa juga nanti melalui kita telepon 147. Pokoknya area dimanapun pasti sangat mudah aksesnya. Jadi baik itu melalui digital maupun fisik, kita juga menyediakan itu. Ada Plaza, ada website seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Alfi Sitompul sudah bergabung pada siang hari ini. Nah, itu tadi sudah dijawab dan nampaknya pas banget ya di tema kita hari ini. Memang di era digital banyak sekali godaan, apalagi dalam aplikasi atau jaringan media sosial ya, sehingga dapat mempengaruhi kita sehingga terbawa suasana cara menyikapi. Nah, selanjutnya ini juga dari Anita Otita Zazban. Ya mohon maaf ya kalau misalnya namanya tidak lengkap, bukan Sabian ya, Zazban. Mbak Rilian, saya mau bertanya, apa saja kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilakukan di rumah sebagai muslim milenial di era pandemi ini supaya lebih produktif di rumah? Oh, baik. Nah, silakan. Gimana ya? Kalau contoh saya pribadi selama selama di pandemi ini, misalnya aja nih, kita tuh bisa mendengarkan kajian-kajian itu melalui YouTube gitu. Dulu misalnya kayaknya ikut di hari Jumat gitu, itu bisa kita lakukan melalui media YouTube. Kita bisa nonton ataupun learning from home. Jadi kayak dulu tuh kayaknya saya pengen deh bercita-cita bisa kuliah di luar negeri. Ternyata banyak situs-situs universitas-universitas di luar negeri yang menyediakan learning yang bisa kita lakukan dari rumah. Jadi kita bisa ambil tautannya, kita bisa pelajari. Jadi semudah itu kita mengakses informasi yang kayaknya dulu, dan itu emang kayak di setupnya tuh kayak emang lagi belajar di kelas gitu sebenarnya. Jadi banyaklah hal-hal positif kayak mulai berbisnis gitu. Jadi dulu kayak misalnya Bu Anita ya misalnya suka memasak, ternyata suka memasak itu dibikin terus difoto, dijual melalui platform digital, itu kan diupdate di Instagram ataupun media-media lain, kan bisa menjadi hal yang produktif dan menghasilkan rezeki tambahan buat Bu Anitanya sendiri kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa dilakukan ya oleh Bu Anita sendiri, bagaimana cara produktif gitu ya walaupun di rumah ya, dengan kita memijat handphone kita, insya Allah itu bisa dapat pundi-pundi uang juga ya. Ya baik, ini juga kita akan menyapa dari Nonavi. Nah, beliau ini memberikan respon kali ya. Jadi di era revolusi industri 4.0 ini, persaingan di bidang ide-ide kreatif dan penguasaan teknologi digital menjadi salah satu kunci sukses seorang pengusaha. Dengan mengelola kreativitas yang luar biasa, bangsa Indonesia akan menjadi lebih produktif dan dinamis. Amin. Iya, benar ya? Betul kreatif. Gimana nih kalau kita lihat juga dari respon dari teman-teman ini kan cukup banyak ya. Ini menarik sekali pembahasan kita, apalagi erat kaitannya dengan sekarang sudah masuk di revolusi 4.0 gitu dengan era digital. Nah, ide-ide kreatif untuk bisa mendapatkan ide-ide kreatif dalam hal digital tuh ada nggak? Selain memang tadi jualan online ya. Iya. Jadi kalau ide, jadi gitu. sebenarnya kan apa selain tenaga yang masih kuat gitu ya, milenial, apa sih kelebihannya generasi milenial ini? Saya kembalikan. Jadi generasi milenial yang paling dicari adalah freshnya gitu loh, kreativitas yang bisa mereka keluarkan terus-menerus berdasarkan apalagi passion mereka. Jadi kita mencari hal kreatif itu dari hal-hal sederhana yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Penemuan itu akan selalu, kreativitas itu akan selalu muncul dari anxiety gitu kan. Misalnya dulu kita nggak bisa melakukan sesuatu terus kok ini nggak bisa ya, saya harus temuin caranya. Itu kan kreatif, kita akan secara nggak mau akan menghasilkan
ide kreatif yang bisa disalurkan, dan itu menjadi menjadi peluang lagi untuk menjadi peluang dengan adanya platform dari digital telco ini untuk menyediakan kreativitas itu tersalurkan kayak gitu. Jadi sebenarnya kita akan selalu menemukan hal kreatif itu dari hal-hal yang ganjil gitu, kayak apa ya ini kok kurang, kayak ini tuh saya nggak bisa dapat ininya. Nah kita tuh akan mencari solusi, menemukan solusi itu akan menjadi ide-ide kreatif tambahan sih. Iya, kalau Mbak Rilian sendiri gimana untuk bisa memunculkan ide-ide kreatif? Kan Mbak Rilian ini kan sebagai kepala unit bisnis STO di Kelapa Gading ya, Witel Jakarta Utara begitu ya. Nah, untuk kalau Mbak Rilian sendiri boleh di-share nggak seperti apa sih untuk sebagai menyikapi nih milenial untuk bisa memunculkan ide-ide kreatif tersebut? Mungkin kalau saya di industrinya untuk pekerjaan ya. Jadi kalau kita sesimpel kayak beberapa hal tidak tercapai itu, kita bisa lihat apa sih pain point-nya gitu, apa sih masalah, apa sih poin-poin paling menyakitkannya gitu, kayak apa sih yang salah, kita telaah, kita cari tahu apa, dan kita lihat opportunity for improvement-nya apa. Jadi misalnya apa ya contoh yang mudahnya, kayak misalnya saya gini aja deh, nggak usah dipikirin, misalnya saya nggak ranking di sekolah, oh ternyata saya nggak jago nih di matematika saya, berarti pain point saya contohnya adalah matematika, tapi opportunity for improvement-nya apa adalah saya ada teman saya yang pintar matematika, saya bisa belajar. Jadi sebenarnya kita buat mencari ide-ide kreatif itu adalah dengan kita menyadari dulu apa sih sebenarnya pain point, dan kemudian kita tidak menutup mata ketika kita merasa itu kelemahan kita, tapi kita mencari jadi di setiap kelemahan itu ada kesempatan untuk improve gitu. Di situ sih kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya di pekerjaan saya yang sifatnya daily gitu ya, jadi masalah setiap hari gitu, setiap rutinitas gitu, jadi tapi masalah akan selalu ada. Jadi Senin sampai Minggu tuh selalu ada masalah baru gitu, dan kita cari tahu pain point-nya apa dan apa yang perlu kita kembangkan sehingga gitu. bisa mendapatkan solusinya ya. Jadi kalau masalah itu tidak mendapatkan solusi akan semakin berkembang jadi kita bola langsung salju. mencari. Iya, betul. Iya. Baik, kita juga akan menyapa lagi nih Mbak Rilian. Ini luar biasa ini siaran kita hari ini, ada Mbak Hey Yam Sabil. Apa kabar Mbak Hey? Nah, dia bertanya, sebagai seorang muslim milenial begitu, bagaimana caranya agar bisa ikut andil mengkampanyekan internet sehat yang terbebas dari hoax dan hate speech, terutama di sosial media? Oke. Jadi terlibat ya. Jadi benar banget adanya. Jadi kayak kita tuh jangan cuman, sebenarnya ini yang diinginkan oleh Telkom juga ya. Telkom itu nggak mau lagi cuman jadi operator tapi jadi enabler. Kenapa jadi enabler? Kita menyediakan konektivitas, digital platform dan digital service untuk digunakan masyarakat dan termasuk di milenial, untuk menjadi platform bagi milenial untuk berkontribusi, untuk memberikan hal-hal positif untuk bangsa gitu. Jadi informasi atau ilmu-ilmu itu bisa di-share, ataupun hal-hal produktif lainnya kita menyediakan platformnya. Gimana caranya adalah dengan ikut terlibat. Maksudnya jadi ruang publik itu jangan dianggap kita takut salah atau ini, tapi dijadikan ruang berdiskusi, ataupun misalnya turut ikut berbisnis, turut ikut berusaha, itu dijadikan ruang space sebagai platform untuk masyarakat gitu sih sebenarnya. Kan semudah itu tuh kayak nggak ada biayanya untuk ikut di komunitas online atau ini tuh nggak ada biayanya, nggak ada limitasinya, dan banyak lah yang kita bisa kontribusikan gitu. Ide gitu, insights itu kan hal-hal sederhana tapi itu adalah sedikit kecil demi kecil itu menjadi kontribusi. Jadi karena sebenarnya hal yang paling enggak ini adalah tidak melakukan apa-apa. Itu kan yang paling jeleknya dari semuanya itu adalah tidak melakukan apa-apa dan cukup hanya diam dan tidak apa-apa di era yang sudah. Jadi istilahnya bumi ini udah lari kencang gitu dengan adanya digital teknologi. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia dimanapun kita berada, ternyata kita bisa contribute dengan sangat simpel melalui akses-akses yang diberikan dengan adanya digital teknologi ini. Iya ya, dan kita lihat juga di beberapa tempat-tempat khususnya di ibu kota Jakarta ini sudah menyediakan layanan internet gratis sehingga bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Dan sekarang sudah tidak ada lagi
tidak ada internet begitu. Iya. Nah, saya ingin mengaspirasi juga untuk masyarakat, terutama daerah-daerah yang memang jangkauan internetnya tuh belum terlalu bagus, Iya. belum terlalu stabil, bahkan kalau hujan deras mati internetnya. Bang Dipo juga merasakan ya, kebetulan di kampung Bang Dipo kalau misalnya hujan hujan deras gitu, internet betul-betul mati begitu. Nah, kalau Mbak Rilian sendiri bagaimana menyikapi anak-anak muda yang sebenarnya dia tuh punya kemampuan dalam hal tersebut, tetapi dia tidak mendapatkan akses internet yang begitu bagus. Nah, mungkin saran-saran gitu Mbak Rilian, mudah-mudahan didengar nih sama Pak Menteri nih. Jadi sebenarnya Telkom pun apa sih ininya, IndiHome dan Telkom Iya. itu tadi seperti saya bilang, ini bukan cuma sekedar operator, Betul. tapi enabler. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar internet itu bisa diakses di seluruh Indonesia dengan jaringan fiber 100%. Apa bedanya fiber? Fiber itu lebih handal dan nggak ada lagi tuh istilah kayak dengan jaringan fiber optik itu bukan lagi kayak pakai dulu banget nih bertahun-tahun lalu, itu masih tembaga. Jadi yang kayak kalau hujan masih bisa ada gangguan kayak gitu, masih terpengaruh lah. Tapi resilience-nya dari fiber optik ini, jadi ketika ada hujan dia itu udah nggak Gangguan lagi. Insya Allah aman gitu. Dan kemudian area-area yang belum terjangkau IndiHome tapi ada permintaannya, tapi memang ternyata ada masyarakat yang menginginkan, itu sebenarnya bisa diaspirasikan ke kami dari Telkom atau IndiHome terdekat. Kalau misalnya di Kelapa Gading, tapi kalau Insya Allah di Kelapa Gading udah hampir semua gitu. Kalau misalnya memang nggak ada, itu bisa disampaikan ke kantor-kantor Telkom terdekat, atau misalnya mengajukan permintaan pun, kayak saya mengajukan permintaan melalui 147 atau melalui sales yang ditemui di lingkungan gitu, atau melalui myindihome.co.id. Itu ketika ada permintaan dan di area itu belum ada jaringan, kami dari Telkom akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan. Selama itu memang ada permintaan, kita akan berusaha. Jadi emang kita goalsnya adalah seluruh Indonesia itu tercover sama IndiHome. Benar sih ya, Mitra JC, Bang Dipo juga kebetulan punya kakak tinggal di daerah Megamendung yang memang awal-awalnya memang kita sangat sedikit sekali sinyal gitu untuk bisa memainkan internet, sehingga ada permintaan tersebut. Akhirnya dibuatkanlah semacam kayak bukan tower ya, tiang-tiang sehingga betul. itu namanya apa sih tiang itu? Jadi kita bangunnya dari ODP ya, yang ODP. Di tiang, yang di tiang ada kotak ya. Oke. Nah, distribution dan akhirnya memakai IndiHome di sana ya keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Dipo juga salah satu pemakai IndiHome ya. Waduh, Masya Allah. Bagaimana? Bagus nggak Bang Dipo? Bagus dan lancar jaya gitu, semangat 45. Waduh. Baik, Mbak Rilian, kita juga sudah hampir di penghujung acara. Nah, saya pengen tahu juga produk-produk IndiHome yang saat ini sedang promo atau ada yang ingin disampaikan, kami persilakan, mungkin menjadi solusi juga buat para mitra JC yang pengen bepergian tapi tetap dia ingin merasakan IndiHome itu sendiri. Nah, kami persilakan nih Mbak Rilian. Aduh, akunya sharing IndiHome nih. Jadi boleh. IndiHome sendiri kita berbagai macam produk IndiHome itu kita udah sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Apalagi di era pandemi ini. Untuk IndiHome-nya sendiri, kita tuh udah punya berbagai macam paket. Mungkin udah tahu ya, ada paket triple play IndiHome, internet, TV, dan telepon. Untuk itu tuh kayaknya udah banyak yang tahu kecepatannya dari 20 sampai 300 Mbps. Jadi secepat itu. Jadi nanti kayaknya anti buffer club lah. Jadi udah nggak buffer dan nggak baper juga. Jaringannya bagus, mensupport semua aktivitas keluarga gitu. Dan kemudian untuk tadi Bang Dipo sempat bilang kalau saya butuh juga nih jaringan tapi saya agak mobile. Sekarang tuh kita punya namanya Telkomsel Orbit. Nah, Orbit itu adalah jaringan cepat, bisa menjadi wifi modem, tapi itu bisa kita bawa nih, taruh di mobil. Jadi memang dia pakai colokan, tapi colokannya tuh bisa iniin ke mobil gitu. Jadi bisa kayaknya beberapa rekan saya menggunakan itu saat mudik, misalnya saat mudik di jalan. Bisa nih ternyata internetnya stabil, kemudian bisa digunakan di rumah. Harga kuotanya pun jauh lebih murah dibandingkan kuota paket seluler biasanya. Dan ini sangat nyaman lah digunakan, internetnya bagus dan
bisa menjadi backup tambahan aja gitu. Oke. Nah, untuk informasi lengkapnya bisa langsung di website IndiHome ya. Iya, bisa di IndiHome kalau www.indihome.co.id. Indihome.co.id. Enggak ada Bang Dimo cari ya. Ada cuma tulisannya ini Nah, ini promo-promonya. Promo-promonya. Jadi Bebas Mitra JC telepon. indihome.co.id atau di My Indihome bisa di-upload di install di Google Play Store dan App Store, download on the App Store ya. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Rilian sudah bergabung hari ini. Menarik sekali pembahasan kita dan terima kasih juga buat Mitra JC baik yang bergabung melalui Facebook Radio JC yang sudah memberikan saran, yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, tentunya dalam program Spirit JC Upgrade Diri di era teknologi kerjasama dengan Jakarta Islamic Center dengan IndiHome ya. Dan bersama Mbak Rilian Nur Ramadhani, Kepala Unit Bisnis STO Kelapa Gading Witel Jakarta Utara sudah bergabung hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sampai tujuan ya. Dan saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan masuk program selanjutnya bersama Bang Bobby hanya di Radio JC 107.7 FM. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.